She makes me mad. ¿Cómo se llama? Hai, selamat datang di channel Buaya Kereng yang akan menceritakan alur novel Donghua terbaru terpopuler. Langsung saja siapkan kopi susu rokok surya, kita dengarkan Mbah Google bercerita. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai Mbah Google minta tolong di subscribe ya WKWKWK. Di luar markas Asosiasi Seribu Emas, suasana yang biasanya ramai kini telah digantikan oleh udara yang tegang. Pasukan besar yang mengancam dengan ketat mengepung daerah itu. Demikian pula, ada sejumlah besar pasukan di dalam markas. Skala acara ini menyebabkan seseorang tanpa sadar menjilat bibirnya. Bagaimanapun, sejak Asosiasi Seribu Emas dan geng Serigala Darah naik ke tampuk kekuasaan, mereka telah menahan satu sama lain. Oleh karena itu, pertarungan skala ini sangat jarang terjadi. Di dekatnya, kerumunan besar berkerumun untuk menyaksikan aksi tersebut. Banyak orang sangat tertarik dengan pertarungan terakhir antara dua faksi teratas kota Yan. Bagaimanapun, mereka mengerti bahwa pertempuran ini akan mengatur ulang urutan kekuasaan di kota Yan. Geng Serigala Darah adalah sekelompok setan. Jika mereka mengalahkan Asosiasi Seribu Emas, mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, begitu geng Serigala Darah mengalahkan Asosiasi Seribu Emas, reputasi geng Serigala Darah akan langsung melambung tinggi. Asosiasi Seribu Emas telah salah perhitungan kali ini. Awalnya, mereka berpikir bahwa itu akan cukup untuk merekrut beberapa faksi lain dari kota. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa lawan mereka akan mempekerjakan dua kepala dari Black Python Mountain itu. Keduanya adalah praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Iya, orang-orang dari kota Yan itu semua pengecut. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa geng Serigala Darah lebih lemah dan setuju untuk membantu. Sekarang geng Serigala Darah telah menemukan bala bantuan, semuanya dengan cepat beralih ke sikap netral. Yang disebut sekutu dari Asosiasi Seribu Emas ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Petik 2. Yah, kamu tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Kesalahannya terletak pada betapa kejamnya geng Serigala Darah itu. Mereka sebenarnya mengundang dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna untuk membantu mereka dalam sekejap. Bahkan dikatakan bahwa mereka hampir kehabisan semua cadangan mereka untuk mempekerjakan dua orang ini. Selama mereka dapat mengalahkan Asosiasi Seribu Emas, mereka dapat mengganti semua kerugian ini. Hehe, Yue San benar-benar licik, dia benar-benar memahami prinsip habis-habisan. Kerumunan besar membanjiri area di sekitar Asosiasi Seribu Emas yang sangat terbatas. Sementara itu, bisikan sunyi mulai menyebar. Sementara bisikan-bisikan ini menyebar, di kepala pasukan yang mengelilingi Asosiasi Seribu Emas, ada tiga pria yang duduk di atas kuda. Salah satunya adalah Yue San, sementara dua lainnya berpakaian hitam dan terlihat agak mirip. Dari kelihatannya, mereka seharusnya memiliki hubungan darah satu sama lain. Saat ini, mereka berdua tersenyum ketika mereka melihat markas besar Asosiasi Seribu Emas yang mewah itu, keserakahan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Mereka berdua menyukai apa yang disebut asosiasi pedagang ini. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak hanya mudah ditangani, tetapi mereka juga sangat kaya. Keduanya adalah kepala dari Black Python Mountain, dan mereka disebut Han Zong dan Han Seng. Dalam radius beberapa ratus mil dari kota Yan, kedua individu ini dianggap sebagai elit. Oleh karena itu, setiap pedagang yang melewati wilayah mereka secara otomatis akan menyerahkan pajak jalan. Faktanya, reputasi mereka tidak kalah dengan tiga faksi teratas di kota Yan. Mungkin, karena metode kejam mereka, reputasi mereka bahkan mungkin melebihi yang terakhir. Haha, jangan khawatir, Asosiasi Seribu Emas tidak akan bertahan hari ini. Pada saat itu, 80% dari segalanya akan menjadi milikmu. Ketika dia melihat ekspresi mereka, Yue San tanpa sadar tertawa. Saat dia berbicara, kilatan jahat melintas di mata Yue San. Sebelumnya, geng Serigala Darahnya terus-menerus diganggu oleh Asosiasi Seribu Emas dan wilayahnya terus berkurang. Untungnya, dia memiliki beberapa koneksi dengan masyarakat bawah tanah dalam radius beberapa ratus mil dari kota Yan. Meskipun demikian, untuk mempekerjakan dua orang ini, dia telah menggunakan hampir semua akal dan uangnya. Bahkan, dia bahkan berjanji untuk mengalokasikan mereka 80% dari kekayaan Asosiasi Seribu Emas. Secara keseluruhan, ini adalah kesepakatan yang sangat menggiurkan. Tentu saja,
Tindakan terakhir ini dipaksakan oleh Asosiasi Seribu Emas. Jika ini bukan saat yang kritis, bahkan Yue San tidak memiliki tekad untuk membakar semua jalan keluar. Xia Wanjin, karena kamu ingin memusnahkan geng serigala darahku, hari ini, aku akan menghancurkanmu dulu. Yue San menatap mengancam sebagai markas Asosiasi Seribu Emas. Hari ini, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Bahkan di seluruh kota Yan, siapa yang bisa menandingi barisan ini? Setelah saya menghancurkan Asosiasi Seribu Emas, saya akan memusnahkan keluarga Lin. Anak itu berani mencampuri urusanku berkali-kali, aku tidak akan memaafkannya. Saat ia mengingat penyergapan awalnya sempurna yang terganggu oleh Lindong, hati Yue San menjadi marah. Jika bukan karena Lindong, bagaimana dia bisa dipaksa ke dalam kesulitan seperti itu? Pemimpin sekte, pasukan sepenuhnya berkumpul. Namun, pengintai kami melaporkan bahwa keluarga Lin tampaknya telah mengirim cukup banyak pembantu juga. Sementara kilatan mengancam melintas di mata Yue San, seorang pengintai tiba-tiba melaporkan. Keluarga Lin belaka yang berani membantu mereka. Mereka pasti menelan isi perut macan tutul. Liu Chong, bawa sekelompok pria dan hentikan mereka. Tidak perlu berbelas kasih, bunuh mereka semua. Yue San tiba-tiba berbalik, saat dia melihat salah satu bawahan panggung Yuan dan tingkat lanjut dan memerintahkan. Ya, setelah mendengar kata-kata ini, pria jangkung dan kokoh itu langsung menyeringai jahat. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan pasukan kecil dan segera pergi. Membunuh. Hari ini, kita akan memusnahkan Asosiasi Seribu Emas. Setelah dia mengirim pasukan kecil ini, perhatian Yue San sekali lagi kembali ke Asosiasi Seribu Emas. Dengan senyum jahat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Raungan yang sangat kuat yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung memicu ketegangan di dalam tanah. Ledakan. Setelah Yue San berteriak, pasukan geng serigala darah menyembur keluar seperti gelombang pasang. Teriakan perang bergema, saat mereka dengan marah berlari menuju markas Asosiasi Seribu Emas, yang telah dibentengi seperti sup emas. Saat mereka menatap pertempuran sengit yang telah dimulai, beberapa ekspresi wajah penonton mulai berubah. Geng serigala darah ini memang ganas. Namun, meskipun serangan geng serigala darah sangat ganas, perlawanan Asosiasi Seribu Emas sama-sama tangguh, dan mereka berhasil menahan pasukan geng serigala darah dengan paksa tanpa menghasilkan 1 inci pun. Kalian berdua, sepertinya Asosiasi Seribu Emas masih cukup mampu. Saya khawatir saya mungkin memerlukan bantuan Anda nanti. Ketika dia melihat pertahanan ketat Asosiasi Seribu Emas, Yue San mengerutkan alisnya, sambil menangkupkan tangannya ke arah Han bersaudara dan berkata, "Haha, tidak masalah. Karena kami telah menerima uang Anda, kami akan menyingkirkan masalah Anda." Selanjutnya, saudara Yue San dan kami pergi jauh ke belakang. Secara alami, kami akan membantu Anda. Ketika mereka mendengar kata-katanya, duo Han itu tertawa. Yue San juga tersenyum. Namun, di dalam hatinya dia menggertakkan giginya. Meskipun dia berhasil mengundang mereka berdua kali ini, mereka memang tidak terhormat seperti yang diklaim oleh reputasi mereka. Bukan saja mereka berdua tidak setuju untuk rela membantu karena keakraban mereka, mereka malah langsung menaikkan kompensasi yang diperlukan beberapa kali lipat. Namun, pada saat ini, Yue San tidak berani menolak dan dia hanya bisa diam menggertakkan giginya dan menelan amarah di dalam hatinya. Setelah aku selesai dengan Asosiasi Seribu Emas, giliranmu. Meskipun mereka tercela, mereka tahu pentingnya memenuhi janji seseorang setelah menerima pembayaran. Selanjutnya, Yue San telah menjanjikan mereka kekayaan dari Asosiasi Seribu Emas yang hanya akan diterima setelah mereka mengurus yang terakhir. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengendur sekarang. Oleh karena itu, setelah mereka setuju dengan Yue San, mereka berdua melambaikan tangan. Segera, ratusan sosok dengan cepat mengikuti di belakang. Orang-orang ini semua membawa pedang besar di punggung dan terlihat sangat kejam. Sekilas dan orang bisa tahu bahwa ini bukan orang biasa. Saudara-saudara, tarik pedangmu dan lakukan. Pekerjaan yang satu ini setara dengan 10 tahun kerja. Han Zong tertawa kecil saat dia langsung memimpin. Saat ia melepaskan aura kuat dari praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, bayangan pedang yang lebarnya beberapa meter meledak dengan suara angin yang dahsyat dan menebas pintu masuk utama markas Asosiasi Seribu Emas. Ledakan.
Tepat saat bayangan pedang itu hendak mengenai pintu utama, kekuatan kuat lainnya menyapu dari dalam asosiasi seribu emas dan bertabrakan dengan keras, berhasil menahan serangan itu. Angin kencang muncul dari pusat gempa, ketika sesosok berdiri di atas markas dan menatap dingin pada duo Han, sebelum dia berteriak, kedua kepala ini, Asosiasi Seribu Emas saya memiliki beberapa transaksi dengan Anda di masa lalu, mengapa Anda harus mengantar kami ke keadaan yang menyedihkan seperti itu? Heh, salahkan Asosiasi Seribu Emasmu karena memiliki terlalu banyak kekayaan. Kami bersaudara cemburu dan kami ingin mengambilnya. Han Zong mengeluarkan tawa aneh saat dia memberi isyarat kepada Han Seng, yang berdiri di dekatnya. Keduanya berlari keluar secara bersamaan, satu di kiri dan yang lainnya di kanan saat mereka mengepung Xiao Wanjin. Berdasarkan tindakan mereka, mereka berdua ingin membunuh Xiao Wanjin bersama-sama. Ketika mereka melihat pemandangan ini, di dalam markas, ekspresi wajah Xuanzu, Xia Zilan dan yang lainnya berubah. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Wanjin, moral Asosiasi Seribu Emas pasti akan anjlok. Boom boom. Tiga sosok bersilangan pukulan di udara saat gelombang kejut Yuan Power yang kuat menyebar seperti gelombang pasang. Dihadapkan dengan dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, Xiao Wanjin tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Tidak lama kemudian dia mendapati dirinya berada di pihak yang kalah, nyaris tidak bisa bertahan. Ketika dia melihat Xiao Wanjin berjuang, senyum tipis muncul di wajah Yue San. Tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Bagaimana mungkin Asosiasi Seribu Emas saja menolak formasi yang begitu hebat? Cepat dan serang. Atasi pertahanan Asosiasi Seribu Emas. Yue San melihat pembukaan bertahap di pertahanan, saat dia memberi isyarat dengan telapak tangannya dan dengan dingin berteriak. Bang! Sama seperti Yue San meraung, keributan tiba-tiba meletus dari belakangnya. Segera, barisan pasukan geng serigala darah terbang mundur dan mendarat di tanah. Apa yang sedang terjadi? Perkembangan mendadak ini mengejutkan Yue San, saat dia berteriak dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pemimpin sekte, keluarga Lin telah menyerang. Seseorang buru-buru berkata. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan Liu Chong? Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Yue San berubah. Dia telah mengirim begitu banyak praktisi yang terampil, bagaimana mungkin mereka gagal menghentikan keluarga Lin belaka? Sinecure Liu telah terbunuh, orang itu dengan sedih menjawab. Ketika dia mendengar kata-kata ini, hati Yue San tenggelam. Di keluarga Lin, tidak ada orang yang bisa membunuh praktisi tingkat lanjut Yuan dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Lindong, yang sudah pergi ke Sky Flame Mountain Range. Jangan bilang padaku. Mata Yue San gelap saat dia perlahan memutar kepalanya, dan menatap kerumunan di kejauhan. Di area itu, pasukan geng serigala darahnya dihancurkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat pasukan geng serigala darahnya dihancurkan, sosok yang membawa tombak panjang terus berjalan maju. Dalam kematiannya, tanah diwarnai dengan warna merah darah. Lindong, ketika dia melihat sosok ini, wajah Yue San langsung berubah menjadi hijau.